Baik, salam sejahtera buat kita semua. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari tugas proyek saya yang telah saya selesaikan. Kiranya sebelum saya mempresentasikan tugas proyek saya, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nah, perkenalkan nama saya itu Kevin Rafael, NIM 62124111021. Saya dari kelas PJKR 1C, mata kuliah Anatomi Manusia, dosen pengampu Bapak Dr. Sanusi Hasibuan, MKes. Nah, di sini kita akan membahas tentang miologi. Nah, miologi itu merupakan ilmu yang membahas tentang otot atau muscle. Nah, pertama kita akan membahas tentang sistem otot. Sistem otot itu ada otot itu sendiri, lalu yang kedua ada fascia, dan yang terakhir ada tendon. Nah, pertama kita akan membahas tentang otot. Otot itu adalah bagian tubuh yang bisa melakukan pergerakan sendiri. Otot memiliki kemampuan memendek atau biasa disebut dengan berkontraksi dan memanjang atau berelaksasi. Nah, di sini ada gambar satu buah penampang otot. Kita bisa lihat di situ dengan jelas ada bagian-bagiannya. Nah, lebih jelas kita akan melihat gambar yang satu ini. Nah, di sini saya akan mencoba menjelaskan. Jadi di sini ada satu buah muscle atau otot. Nah, letaknya itu ada di bagian dada dan dia melekat pada tulang. Nah, pertama yang paling ujung itu ada jaringan tendon. Itu merupakan serabut-serabut yang melekat pada tulang. Lalu yang kedua ada fascia. Fascia itu merupakan pembungkus dari muscle itu sendiri. Nah, jika kita membuka atau membongkar lebih dalam lagi tentang muscle, maka terdapat 3 jaringan. Yang pertama itu ada epimysium, yaitu jaringan yang paling luar. Nah, lalu ada perimysium, itu merupakan jaringan yang merupakan perantara antara jarak endomysium yang satu, vasikel yang satu dengan vasikel yang lainnya. Lalu di situ ada bintik-bintik merah, titik-titik merah. Nah, itu disebut dengan endomysium. Dia terdapat paling dalam. Nah, ketika kita bongkar lagi vasikel ini, di dalam vasikel itu terdapat ada axon of motor neuron atau saraf, dan ada blood vessel atau disebut dengan pembuluh darah. Nah, ini kita bisa lihat vasikelnya. Nah, strukturnya hampir sama dengan gambar yang sebelumnya, yaitu ada perimysium, ada endomysiumnya juga. Nah, di sini kita bisa lihat ada muscle fiber. Nah, itu muscle fiber. Jika kita bongkar lagi, maka terdapat muscle fiber yang terdiri dari nukleus, sakrolema, dan retikulum sarkoplasmik. Nah, jika kita bongkar lagi muscle fiber ini, maka adalah yang namanya myofibril. Myofibril ini terdiri dari 2 bagian, yaitu thick filament, di mana itu merupakan serabut yang besar, dan ada thin filament yang serabut yang kecil. Nah, selanjutnya, otot itu merupakan 40% berat badan manusia. Fungsi otot melakukan gerakan volunteer dan menegakkan tubuh. Sebagian otot ini terdapat pada tulang. Otot itu bisa dirangsang secara kimia, listrik, dan mekanik. Nah, di sini juga ada otot khusus atau biasa disebut dengan otot jantung. Tapi nanti kita bahas otot jantung pada bagian jenis-jenis otot. Nah, otot itu terdiri dari 3 jenis. Yang pertama, otot bergaris atau otot lurik, otot rangka, otot sadar. Nah, otot ini dia akan berkontraksi jika dirangsang oleh stimulus syaraf. Misalnya terdapat pada otot ekstremitas atau otot rangka. Lalu ada otot polos, otot tidak bergaris, otot licin, dan otot tidak sadar.
Otot ini berkontraksi tanpa adanya stimulus syaraf, misalnya pada pembuluh darah, pembuluh limfa, dan lain-lain. Lalu yang terakhir ada otot sfinkter. Nah, otot sfinkter ini bisa kita temui pada sfinkter ani dan sfinkter pylorus. Selanjutnya, di sini ada zat-zat kimia yang menyusun otot. Zat-zat kimia itu apa saja? Kita bisa lihat. Nah, jaringan otot itu terdiri dari 20% protein, 75% air, dan 5% mineral. Ada juga zat-zat lainnya yang menyusun otot, antara lain ada ATP atau adenosin trifosfat, ada glikogen, aktin, miosin, mioglobin, dan lain-lain. Nah, fungsi otot itu antara lain dia bisa menghasilkan pergerakan, bisa sebagai penyokong posisi badan dan postur tubuh, bisa menyokong tisu atau jaringan lembut, dan mengatur regulasi suhu badan. Nah, ciri-ciri otot itu ada antara lain yang pertama berkontraksi. Berkontraksi itu dia bisa membesar, mengeras, dan memendek. Yang kedua ada berelaksasi. Berelaksasi dia bisa mengecil, bisa melunak, dan bisa memanjang. Nah, di sini kita akan membahas tentang jenis-jenis otot. Jenis-jenis otot itu ada otot polos, ada otot lurik, dan ada otot jantung. Kita akan membahas yang pertama yaitu otot polos. Otot polos itu dia ciri-cirinya berbentuk gelendong, ujungnya meruncing dan tengahnya menggelembung. Nah, warna otot ini polos, intinya inti satu dan berada di tengah, bekerja secara tidak sadar dan responnya lambat merespon rangsang. Letak otot ini berada di dinding usus, pembuluh darah, saluran kelamin, dan dinding rahim. Ada yang kedua yaitu otot lurik. Otot lurik ini contohnya pada otot ekstremitas atau otot tulang. Nah, ciri-cirinya itu bekerja menurut kemauan atau berdasarkan kesadaran kita atau volunteer. Dia memiliki inti banyak di daerah tepi. Sel otot rangka lebih panjang dibandingkan dengan sel otot polos dan jantung. Memiliki daerah terang dan gelap yang tersusun rapi atau disebut lurik. Dan dia merespon rangsangan dengan cepat. Yang ketiga itu ada otot jantung. Otot jantung itu ciri-cirinya berbentuk silindris, bercabang, dia membentuk anyaman, warnanya lurik, bekerja secara tidak sadar, dan lambat merespon rangsang. Otot ini hanya terdapat di jantung. Nah, kita bisa lihat di sini gambar otot jantung. Nah, di situ ada serat otot, bisa kita lihat di situ yang berwarna merah-merah itu. Lalu yang berwarna hitam bulat-bulat itu merupakan intinya, dan di antara serat otot itu merupakan ada persimpangan antara dua sel. Nah, ini kita bisa lihat otot jantung di sini ya. Lalu ada, nah ini gambar otot lurik, otot jantung, dan otot polos. Nah, otot lurik itu dia seperti gambar itu, bisa kita lihat. Nah, ini otot lurik secara jelasnya kita bisa lihat di sini. Dan otot polos kita bisa lihat dia yang berwarna hitam itu merupakan inti selnya. Nah, otot merah di sini yang dimaksud merupakan serabut ototnya itu. Nah, otot merah itu bisa juga disebut merupakan otot yang tipe seratnya tipe 1. Serat otot merah mengandung kaya akan mioglobin atau protein berwarna merah dan kaya akan mitokondria. Nah, fungsi dari otot merah ini adalah untuk mengangkut oksigen. Nah, yang kedua ada otot putih atau biasa disebut otot yang tipe seratnya tipe 2. Nah, serat otot putih ini kebalikan dari serat otot merah, di mana hanya sedikit mengandung mioglobin. Nah, proporsi kedua warna serat otot ini itu bisa mempengaruhi kecepatan kontraksi otot saat melakukan fungsi gerak.
Oke, selanjutnya di sini ada perlekatan otot dan tulang. Nah, jadi otot rangka itu dia melekat pada tulang. Berdasarkan cara melekatnya tendon pada tulang, perlekatan itu ada yang disebut dengan origo dan insersio. Nah, origo dan insersio itu adalah bagian ujung otot yang dikenal sebagai tendon. Origo adalah ujung otot yang melekat pada tulang yang tidak bisa bergerak ketika otot berkontraksi. Origo otot rangka berbeda, ada yang dua seperti otot bicep dan ada yang tiga seperti otot tricep. Lalu yang terakhir ada insersio. Insersio itu adalah bagian ujung otot lain yang melekat pada tulang yang bergerak ketika otot berkontraksi. Nah, bagaimana sih tata cara penamaan otot rangka? Kita bisa lihat di sini. Nah, otot rangka. Otot rangka itu terdapat lebih dari 600 otot di tubuh manusia. Nah, penamaannya bisa kita klasifikasi berdasarkan lokasinya atau bisa disebut dengan brachialis berdasarkan bentuk atau trapezius berdasarkan ukuran. Ada yang maximus, ada yang minimus, ada yang brevis, ada yang longus gluteus maximus. Nah, berdasarkan arah serabut otot, ada yang disebut dengan rectus femoris, obliquus abdominis, internus. Berdasarkan perlekatannya bisa kita sebut dengan brachioradialis. Nah, jumlah origo itu bisa kita namakan. Misalnya seperti bicep, dia memiliki 2 heads, dan ada tricep memiliki 3 three heads. Nah, berdasarkan geraknya bisa kita namakan dengan flexor, extensor, abduktor, dan aduktor. Nah, otot kerangka ini menurut letaknya bisa kita lihat. Kita lihat yaitu yang pertama berdasarkan letaknya yang terdapat pada otot kepala. Nah, biasanya otot kepala itu dilakukan untuk mengerutkan kulit pada dahi yang ada di atas mata. Jadi kita bisa mengerutkan kulit pada dahi. Nah, itu menggunakan otot yang berada di otot kepala seperti ini. Lanjut, ada otot wajah. Nah, otot wajah itu biasanya dilakukan untuk melakukan pergerakan di area mata. Nah, misalnya kita bergerak mata ke samping. Nah, seperti itu. Lalu ada otot mulut atau pipi. Nah, biasanya otot ini dilakukan pergerakan di area pipi dan bibir. Nah, biasanya itu ketika kita ingin mengunyah makanan. Atau misalnya kita ke samping, kiri, begitu. Lalu ada otot rahang bawah. Otot ini dilakukan untuk mengunyah makanan, yaitu kita mengangkat rahang atas dan seperti gerakan mengunyah makanan. Lalu yang kelima itu ada otot lidah. Nah, biasanya untuk melakukan pergerakan pada lidah itu bisa ke atas, ke samping, ke belakang, menarik ke belakang. Nah, seperti itu kurang lebih. Ada lagi otot leher. Nah, otot leher ini dilakukan untuk melakukan pergerakan di area leher, seperti memutar ke samping, kanan dan kiri, atau ke atas dan ke bawah, atau merotasikan kepala. Lalu ada otot bahu. Nah, otot bahu ini untuk melakukan pergerakan di area bahu, misalnya untuk menggerakkan sendi bahu, atau ketika kita menggerakkan tangan. Lalu yang kedelapan ada otot dada. Nah, otot dada itu untuk melakukan pergerakan pada sendi bahu. Nah, bisa juga untuk membantu pergerakan lengan untuk pernapasan atau diafragma. Nah, di sini kita bisa lihat ada gambar otot-otot wajah dan leher. Di situ ada terbagi jadi 3 bagian, yaitu yang paling depan bisa kita lihat namanya frontalis. Nah, yang di belakang itu bagian occipitalis, dan yang di bagian otak kiri itu merupakan temporalis atau bagian samping, namanya temporalis. Nah, yang di bagian tengah atas itu namanya galea aponeurotica.
Nah, itu semua merupakan satu bagian yang disebut dengan epicranius atau tulang kranium. Nah, otot-otot yang pada wajah yang bagian depan bisa kita lihat di situ ada banyak ya, mulai dari mata sampai dagu. Nah, dan pada leher juga bisa kita lihat di sini dari leher bagian samping dan leher bagian belakang ada banyak otot, kurang lebih ada 5 pada leher ya. Oke, saya rasa jelas untuk otot wajah dan leher. Lalu di sini ada bentuk-bentuk otot. Nah, bentuk-bentuk otot itu ada yang berbentuk kumparan atau fusiform. Ada yang ototnya berkepala 2 atau bisa kita temui di bicep brachii. Yang ketiga ada otot berkepala 3 atau tricep brachii. Nah, yang keempat ada otot berkepala 4 atau quadricep femoris. Ini bisa kita temui pada otot paha. Nah, lalu ada otot yang bersegmen atau musculoskeletal rectus abdominis. Nah, ini terdapat pada otot perut atau bisa kita sebut dengan six pack. Jadi dia bersegmen, ada segmen 1, 2, 3, 4, 5, 6 begitu. Lalu ada otot yang berbentuk seperti lengkungan atau musculoskeletal serratus anterior. Nah, ini biasanya terdapat pada samping dada yang dia seperti melengkung atau seperti sirip ikan. Nah, itu disebut dengan otot berbentuk seperti lengkungan atau musculoskeletal serratus anterior. Nah, lalu di sini ada bentuk-bentuk otot. Ya, bentuk-bentuk otot bisa kita lihat di sini seperti yang dijelaskan barusan. Ada yang berbentuk lengkungan atau ada yang berbentuk seperti sirip. Dia bisa bersirip atau berkepala 4 atau multipenat. Kita bisa lihat di situ. Oke. Nah, sekarang kita akan membahas tentang kontraksi otot. Ada 3 fase dalam kontraksi. Yang fase pertama disebut fase laten atau fase di antara saat otot mulai terangsang sampai otot mulai mengkerut. Yang kedua ada fase kontraksi, yaitu fase di mana otot saat melakukan kerutan atau saat mengkerut. Yang ketiga ada fase relaksasi atau pada saat kembalinya otot setelah mengerut atau setelah berkontraksi, dia melakukan relaksasi ke bentuk semula. Nah, jenis-jenis kontraksi otot itu ada 3. Yang pertama ada isotonik, yaitu kontraksi dengan tegangan yang sama dan panjang otot berubah-ubah. Contohnya berjalan mengangkat benda yang bisa terangkat. Lalu yang kedua ada isometrik, yaitu kontraksi dengan bentuk otot tetap dan tegangan otot berubah-ubah. Contohnya mendorong tembok atau aksi binaragawan. Yang ketiga ada isokinetik. Nah, ini merupakan kontraksi dengan kecepatan gerak sendi relatif sama. Contohnya menekan benda yang memakai shock absorber atau seperti pintu yang memakai alat peredam. Nah, di sini kita bisa lihat proses dari ini. Nah, di sini ada kontraksi otot. Kontraksi otot itu merupakan bergeraknya filamen aktin di antara filamen miosin yang mengakibatkan memendek dan menebalnya miofibril sehingga terjadi suatu gaya yang mempengaruhi origo dan insersio suatu otot secara sama dengan arah yang berlawanan. Proses kontraksi. Yang pertama, otot itu berkontraksi menggunakan energi yang diambil dari pemecahan ATP atau adenosine triphosphate. Lalu, otot yang berkontraksi tersebut menyebabkan aktin dan miosin dalam miofibril mendekat, sehingga serabut otot itu memendek. Nah, selanjutnya, dari hasil itu membentuk
ATP kembali melalui resistensi ADP atau adenosin diphosphate tambah protein dan energi untuk sintesa ini melalui pemecahan PC. Nah, yang keempat itu untuk membentuk PC kembali melalui pemecahan glikogen. Yang kelima, setelah membentuk PC kembali melalui pemecahan glikogen, untuk membentuk glikogen kembali, energinya diambil dari proses oksidasi asam laktat menjadi karbon dioksida, tambah air, dan panas atau suhu badan yang panas. Nah, proses kontraksi yang menggunakan oksigen itu bisa disebut dengan aerobik, dan proses yang tanpa oksigen bisa disebut dengan anaerobik. Nah, pada otot juga bisa terjadi kelelahan. Kelelahan pada otot itu terjadi karena yang pertama itu ketika otot berkontraksi terlalu banyak. Yang kedua, kadar cairan tubuh yang terlalu asam. Yang ketiga itu karena reaksi kimiawinya terhambat. Nah, solusi dari kelelahan otot itu bisa kita dengan cara beristirahat atau refreshing ke puncak gunung, di mana di puncak gunung itu mengandung banyak oksigen di sana. Nah, di sini ada jenis-jenis kerja otot, antara lain ada yang kerja dinamik. Nah, kerja dinamik ini dibagi menjadi dua. Yang pertama itu ada konsentrik. Contohnya pada saat sendi siku menggantung dan berusaha mengangkat tubuh. Yang kedua ada eksentrik. Contohnya sendi siku pada saat menggantung lalu menurunkan badan. Nah, pada kerja dinamik ini contohnya pada saat kita melakukan gerakan pull up. Lalu di sini yang kedua ada kerja statis. Nah, kerja statis ini dia tidak menyebabkan gerakan pada sendi, kebalikan dari kerja dinamik. Nah, contohnya pada saat kita melakukan posisi plank. Oke, selanjutnya itu ada yang struktur yang ketiga setelah otot tadi yang sudah kita bahas sebelumnya itu fascia. Nah, fascia itu adalah jaringan yang membungkus dan mengikat jaringan lunak. Fascia perifer terdapat di bawah kulit dan profunda. Fungsinya yaitu antara lain untuk mengelilingi otot, menyediakan tempat tambahan otot, memungkinkan struktur bergerak satu sama lain, dan menyediakan tempat peredaran darah dan saraf. Lalu selanjutnya itu ada tendon, jaringan yang terakhir, yaitu tendon. Nah, tendon ini adalah pengikat otot pada tulang, berupa serabut-serabut putih dan memiliki sedikit elastis. Nah, tendon ini merupakan sebuah pita jaringan ikat yang melekat pada otot dan ujung yang lain itu berisensi ke dalam tulang. Fungsi dari tendon ini yaitu memungkinkan massa otot yang besar mengkonsentrasikan kekuatannya pada satu tulang atau menggabungkan beberapa tendon. Dia juga protektif dan suportif di sekitar sendi atau membantu untuk melakukan pergerakan di sekitar area sendi. Baiklah, mungkin demikian saja yang bisa saya presentasikan tentang pembelajaran miologi. Jika ada kurangnya, saya mohon maaf. Dan saya berharap ada kritik dan saran agar tugas selanjutnya bisa lebih baik lagi. Saya akhiri presentasi ini. Salam sejahtera buat kita semua. Terima kasih.